Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersama saya Pendeta Fernando Sinaga mengucapkan syukur boleh memberitakan kabar baik, memberitakan good news kepada kita semua, jemaat Tuhan GPD Samuel. Tuhan mengasihi gereja ini, Tuhan mengasihi saudara. Gereja ini adalah gereja warisan dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada Pendeta M. Sinaga dan kepada R. Panggabean. Nah, kita sebagai generasi penerus, Bapak Ibu dan saya adalah generasi penerus, sama-sama kita menghargai warisan dari Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan good news, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Saya mengajak Anda untuk angkat kedua tangan ke surga. Ya, angkat kedua tangan ke surga, saya akan berdoa dari sini kepada saudara. Ya, semuanya. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, kami angkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, ini adalah warisan Yesus. Ini adalah warisan surgawi. Gereja ini milik Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan caranya Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintahnya Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Perintah Tuhan Yesus banyak keluarga-keluarga saling mengasihi. Aku, hamba-Mu, berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pengerja dan jemaat Tuhan, anak-anak muda dan sekolah minggu yang datang. Aku berdoa, kami sama-sama angkat tangan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala hati yang memberontak ini. Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, Tuhan tutup bungkus kami. Sembuhkan kami. Pulihkan kami oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, kami sama-sama angkat tangan berbicara mengenai menyerahkan diri kepada-Mu. Berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kami angkat wajah kami kepada-Mu Tuhan. Dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami terima pengampunan dari surga. Kami terima kekudusan dari surga. Kami siap mendengar kabar baik dari Engkau. Kami terima grace dengan grace. Kami terima kasih karunia dengan kasih karunia dari Tuhan. Untuk kami jalani, kami kuat karena Tuhan. Kami menerima kabar baik dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa, yang sakit sembuh. Yang sakit pulih. Yang sakit diberikan kemenangan. Hati kami dipulihkan. Kami siap, kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah rayon kemarin kita sudah belajar bagaimana menunggu janji Tuhan. Bagaimana menanti-nantikan janji Tuhan dalam ruang tunggu Tuhan. Ruang tunggu Tuhan memang tidak enak menanti karena tidak ada bisa perbuat. Tapi kita belajar dari Abraham. Ada 3 cara bagaimana menunggu janji Tuhan. Ini di Desember, akhir tahun 2024. Yang pertama, mari selalu mempercayai Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, bersandar akan janjinya. Yang ketiga, hadapi kehidupanmu, hadapi faktamu dengan iman. Tanpa iman, Anda tidak bisa hidup. Tanpa iman, Anda tidak bisa terima janji Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Baik rayon, baik tidak hadir yang kemarin, Kamis malam. Saya mengajak Bapak Ibu sama-sama. Pertama, percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, bersandar kepada janjinya. Yang ketiga, hadapi fakta dengan iman. Hari ini Desember awal 2024 ya. Topiknya adalah bagaimana membangun manusia roh sehingga saudara dan saya mempunyai roh yang perkasa. Katakan roh yang perkasa. Katakan roh yang perkasa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita bukan saja sebagai fisik, tapi Tuhan menjadikan kita juga manusia rohani. Ketika Tuhan menghembuskan napasnya, itu rohani. Kepada Adam, itu roh. Terjadilah pertemuan fisik dan rohani. Itu sebabnya
manusia bisa berelasi, manusia bisa terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Ada roh. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia rohani kita mati. Adam mati. Karena manusia tidak bisa lagi memerankan dirinya sebagai manusia roh. Kecuali memang di Alkitab ada orang-orang tertentu dalam perjanjian lama. Contoh seperti Daniel. Nanti kita akan belajar. Nah, di perjanjian baru, Allah dalam kasih-Nya yang luar biasa memulihkan manusia secara rohani melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dampaknya manusia rohani kita hidup. Katakan hidup. Katakan hidup. Nah, kita akan belajar dengan topik Daniel, roh yang perkasa. Daniel ini kita sudah tahu mengalami kehidupan pelayanan yang begitu panjang. Alkitab mencatat dia hidup dalam pelayanan 3 pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan Nebukadnezar. Yang kedua, pemerintahan Belzazar. Yang ketiga, pemerintahan Darius. Daniel juga mengalami gua singa. Karena imannya, karena doanya, Tuhan izinkan Daniel diperhadapkan di gua singa. Ini semua Daniel bisa lalui. Daniel bisa hadapi 3 pemerintahan. Karena apa? Daniel mempunyai manusia roh yang perkasa. Kita sudah ada yang umur 30, 40, 50, 60, ada 70, bahkan hampir 80. Wow! Generasi yang harus memiliki roh yang perkasa. Karena ujung-ujungnya kita akan menerima surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa roh yang perkasa ini yang menjadi doa saya di akhir 2024 ini. Saya memohon kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah roh yang perkasa. Tuhan, berikanlah roh yang perkasa kepada penatua, kepada pengerja, kepada jemaat Tuhan, kepada kaum ibu, kepada kaum bapak, kepada kaum muda Genbi, kepada remaja, kepada anak-anak kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membangun manusia roh yang perkasa. Ya, ada 3, Anda boleh catat ini. Ada 3 cara bagaimana membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama adalah Daniel 1 ayat 8. Yang pertama, Daniel berketetapan hati tidak menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Seseorang yang berketetapan hati adalah orang yang memiliki roh yang perkasa. Itu dimulai dari sikap hidup untuk hidup yang suci. Hidup suci, hidup kudus. Ada kerinduan di hati kita untuk hidup yang tidak mau dicemarkan oleh dunia. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak perkasa? Karena kehidupannya banyak yang kompromi dengan dunia. Dan tidak memiliki ketetapan hati untuk hidup kudus. Kita tahu, padahal Daniel ini adalah budak, pembantu di Babel. Tapi ia tidak bisa untuk tidak berketetapan hati. Sehingga Daniel bisa mempertahankan identitasnya sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang porak-poranda. Nah, bagaimana sikap hatimu? Bagaimana sikap hati kita di tengah dunia ini? Di Pekanbaru, di Rumbai, di Palas, di Bombaru. Semua, dimanapun, di Riau. Banyak orang Kristen berada di gereja, tapi tidak dalam Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Sebenarnya saya mau sampaikan ini panjang sekali, tapi singkat saja, hanya 40 sampai 50 menit. Pak Bu,
Tuhan berkata, tubuhku adalah bait Allah. Jadi selayaknya lah kita atur apa yang masuk ke dalam bait Allah. Selayaknya kita atur agar selalu bersih bait Allah. Agar selalu rapi, bahkan dipelihara bait Allah. Saya punya inisial ya. Stop 3G. Stop 3G. Stop 3G. 3G apa itu? Yang pertama. Stop gula. Stop garam. Stop godang. Ini saya artikan. Hidup kita adalah bait Allah. Survei kesehatan mengatakan, orang yang kebanyakan gula, diabetes. Saya kemarin menghubungi mamanya Joshua, ibu wakil gembala. Mama Joshua, I love you, aku mengasihimu. Stop minum manis. Kita ini punya responsibel kepada tubuh kita. Saudara dan saya punya tanggung jawab kepada tubuhnya masing-masing. Ya, saya responsibel kepada apa yang masuk pada mulut saya. Jangan sampai kita minum atau makanan-makanan yang terlalu banyak gula. Kasihan. Berketetapan hati, itu. Untuk tidak menajiskan diri. Saya nggak mengatakan gula najis, tapi suruh mengatakan orang yang kebanyakan gula. Apa? Diabetes. Hari ini jangan terjadi lagi. Stop gula. Yang kedua, stop garam. Pak Pendeta, gimana nggak ada garam? Nggak ini lagi, nggak enak. Bu, Pak, survei lagi mengatakan orang kebanyakan gula, hipertensi, darah tinggi, bisa putus otaknya. Mbak, kenapa? Darah tinggi. Saya tidak ahli kesehatan, namun saya belajar, saya evaluasi. Orang yang banyak makan gula, diabetes. Pertama pria diabetes, ya awal. Kedua, baru diabetes. Jadi saya juga mengizinkan saudara untuk tes darah. Apa-apalah, sekali setahun. Sekali ya pulang gereja bolehlah tes sedikit. Berapa kolesterolmu, berapa darah tinggimu, berapa gulamu. Ada angkanya. Nanti saya kirim Sherlock lagi. Share YouTube maksudnya. Kepada pengerja kirimkan ke rayon-rayon, kirimkan ke mereka. Ada satu obat link sehingga Bapak Ibu minum. Perlu itu. Ini tubuh. Rohmu ke surga, tapi tubuh ini mesti dirawat. Tubuhku adalah bait Allah. Stop gula. Stop garam. Stop godang. Artinya, jangan terlalu banyak makan. Stop. Alkitab yang mengatakan, budayanya surga, makannya secukupnya. Jangan 2 piring kita gas. Kita boleh makan banyak, itu protein. Tapi kalau karbohidrat seperti apa? Nasi, ubi-ubian, apalagi roti-rotian. Udah, secukupnya saja. Saya lagi belajar makan hanya 3 sendok. Yang banyak apa? Sayur, daging. Daging itu bagus. Babi itu bagus. Selama tidak digoreng. Ya, saya suka babi. Saya juga sapi ya. Namun makannya saya suka rebus lah. Kurang minyak. Nanti kita pestakan, boleh makan babi, puji Tuhan. Tapi saya menghimbau, saya tidak paksa menghimbau. Stop dulu gula. Stop dulu manis-manis. Stop garam. Ya, Pak Pendeta gimana rasanya? Ya, sedikit aja lah. Terus apa? Nasinya dikit-dikit aja lah. Jangan godang-godang. Amin.
berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Karena saya worry, saya khawatir juga kalau seandainya banyak orang makan gula, gereja ini banyak yang sakit. Kita perlu tubuh yang sehat. Boleh suplai vitamin, saya juga suplai vitamin D. Vitamin D, D itu dari matahari. Kalau nggak bisa jarang jemur, belilah vitamin D. Ya 2000 IU sehari. Sehatnya itu. Sekali lagi saya bukan ahli gizi, tapi saya belajar, saya studi. Ternyata orang yang punya vitamin D itu lebih berimunisasi, lebih punya imun lah, lebih punya kekuatan gitu. Nah hari ini saya mengajak saudara-saudaraku yang saya kasih, saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita jaga bait Allah ini. Bagaimana membangun roh yang kuat? Kita pengen roh yang kuat, tapi jujur roh itu kan tinggal dalam bait Allah, tinggal dalam tubuh ini. Kalau rohmu menyala, tapi kalau fisikmu sakit-sakitan, gak imbang, tidak balance. Saya jujur ngomong, lihat, ya, ada yang suka olahraga, puji Tuhan, olahraga lah. Daripada bergosip-gosip ria, udah ambil 30 menit, lari-lari. Gerakkan badanmu. Iya, atau jalan-jalan di tangga. Bagus jalan di tangga. Pelan-pelan. Biar otot itu kuat. Jangan terlalu banyak modem. Modem. Gerakkan pelan-pelan. Biar lancar darah itu. Karena apa? Roh itu akan menempati tubuh kita. Kalau rohnya perkasa, tubuhnya loyo. Apa kata dunia? Keinginan kuat, tapi tidak punya tenaga. Hari ini saya memohon, berdoa. Mari, stop gula. Stop garam. Bilang sama mama nanti ya. Bilang sama orang tua di rumah. Stop gula. Stop garam. Stop yang gudang-gudang. Secukupnya. Satu piring aja. Di situ nasi, ya nasi dikit aja. Dagingnya boleh banyak. Sayur boleh banyak. Kalau bisa yang rebus-rebus. Gitu bapakku, gitu mamaku. Ada amin? Ada amin? Yang penting I love you. Kita berikan dulu tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, yang kedua. Bagaimana memiliki roh yang perkasa? Dari tubuh ini mesti dipelihara, ya. Yang kedua, Daniel membutuhkan teman dalam membangun manusia roh. Kita baca Daniel 2, 17 sampai 18. Daniel 2, 17 sampai 18. Saya baca untuk saudara. Kemudian, pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya. Ada temannya nih, ternyata ada teman dekatnya, ale-alenya. Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Story-nya gini, background-nya gini. Penguasa kala itu meminta kepada Daniel untuk mengartikan mimpi itu. Dengan ada tekanan, pressure. Kalau tidak bisa mengartikan, taruhannya nyawa. Ada masalah berarti kan? Daniel aja punya masalah. Jadi tidak usah kita komentari. Pak Pendeta ada masalah. Bersyukur saja. Semuanya punya masalah. Dan kita punya komitmen. Kita ajarkan, kita kasih tahu. Orang yang punya masalah itu sebenarnya berbahagia. Karena apa? Di balik masalah itu nanti ada mukjizat. Hanya bagian kita tetap bertahan, setia. Bertahan aja. Setia saja. Semua ada masalah. Tidak ada yang gak punya masalah. Daniel punya masalah. Nyawa dia taruhannya. Bukan nyawa abangnya. Bukan nyawa mamanya. Bukan nyawa anaknya. Nyawa dia taruhannya. Ya. Oh, nyawa dia. Anda lihat, dilemparkan ke gua. Ya, macam-macam. Daniel ketika ada punya problem, kita belajar. Dia cari temannya. Hopengnya. Ale-alenya. Sahabat karib. Brothernya. Hananya. Misael. Azaria. Ngapain? Martamiang. Bukan gosip kawan. Bukan sama-sama buat media sosial. Bukan sama-sama buat status. Tapi mereka sama-sama berdoa.
Daniel perlu teman-teman yang saling menunjang menghadapi tantangan. Jadi, jemaat yang belum punya rayon, gabunglah ke rayon. Nanti saya minta pengerja, ya, mencatat orang yang hadir di gereja GPD Samuel wajib ada di rayon. Setiap orang yang mau menikah pun harus ke rayon dulu. Kenapa? Orang rayon akan memimpin, mengkonseling atau mengarahkan lah, bukan konseling, memberikan cara-cara kerohanian. Kenapa? Butuh nasihat. Alkitab berkata semakin banyak nasihat, semakin bagus. Ada aturan, ada arahan. Nah, pengerja di sini mohon kesiapannya untuk mencari kiri kanan siapa yang belum masuk dalam rayonnya. Bila perlu dekati mereka. Amang, ini yang tinggal. Oh, di son. Oh, rumahmu. Ya, nanti 2025 ajak mereka. Karena apa? Daniel juga stres kalau tidak ada jawaban. Tapi dia lemparkan stres itu, ceritakan, curhat kepada teman-temannya. Dalam situasi krisis dan kritis, Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa. Bapak Ibu bebas ke gereja, ngapain? Berdoa. Ya, selain bersih-bersih, Anda boleh duduk di kursi itu sama-sama, nggak perlu izin sebenarnya. Ya, duduk kursi boleh dong. Atau di serambi pastori, kan ada kursi situ. Apain? Bertemu. Memohon hikmat dari Allah. Daniel bersama teman-temannya mohon hikmat. Kalau engkau ingin punya roh yang perkasa, jangan doa sendiri. Di rumah boleh sendiri. Tapi keluar dari rumah, Anda bertemu dengan 2-3 orang. Alkitab mengatakan, jika 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Itu bicara apa? Suami istri. Saya punya sahabat karib, itu istri saya. Saya terbuka sama dia, saya ceritakan sama dia, saya bisa menangis sama dia. Saya ceritakan, kenapa? Saya tahu, istri saya akan berdoa pada saya. Sekalipun dia nggak bisa merjamita, tapi dia berdoa. Jangan sampai bisa merjamita, tapi nggak bisa berdoa. Percuma. Amin. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya memohon kita untuk berdoa sama kawan-kawan kita. Hanya itu kekuatan kita. Kita nggak punya harta kayak orang lain. Kita nggak bisa harta membuat orang lain nyaman di gereja kita. Kita hanya punya kuasa Tuhan Yesus. Amin. Nggak usah iri gereja sana, gereja sini. Nggak usah banding-bandingkan. Nggak usah dibanding-bandingki. Saudara sudah lahir di gereja ini. Untuk apa? Untuk sepakat dengan teman-teman, dengan rayon, dengan keluarga. Untuk berdoa apa? Kalau nggak punya temanmu, berdoa sama istrimu. Atau berdoa sama suamimu. Minta apa? Minta hikmat. Berdoa untuk suamimu, biar usahanya jalan. Berdoa untuk suamimu, biar sembuh. Berdoa untuk istrimu, biar dia sehat. Siapa? Suami istri. Kalau nggak ada suami istri, ya sama anak-anak. Kalau nggak ada anak-anak, baru sama kawan-kawan. Boleh juga suami istri dan kawan-kawan. Boleh. 3 atau 4. Dan akhirnya Daniel setelah berdoa minta hikmat, akhirnya rahasia itu tersingkap. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, ketika Anda punya teman ini, apakah temanmu mendukung Anda menjadi manusia roh yang perkasa? Atau jangan-jangan meruntuhkan imanmu? Saya bisa tahu masa depanmu kalau Anda sebut siapa temanmu. Ya kan? Kalau temanmu orang-orang beriman, maka engkau akan beriman. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau ada 3 orang pemabuk di sini, suka minum-minum tua, dan Anda bergaul sama tukang tua, sama tukang minum, maka Anda yang keempat jadi tukang minum. Ya. Nah, jika ada di tempat ini 3 orang tukang gosip, dan Anda bergaul dengan mereka, maka Anda menjadi yang keempat tukang gosip. Namun, jika ada 3 orang di sini cinta Tuhan, rohnya perkasa, dan Anda bergaul dengan 3 orang itu, saudara menjadi orang yang keempat cinta Tuhan. Kenapa? Komunitas rohanimu dipengaruhi oleh sahabatmu. Ada amin? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana memiliki roh yang perkasa. Yang ketiga, Daniel punya kerinduan doa yang konsisten. Rutin martamiang. Rutin dia martamiang. Bukan hanya rutin rayon, dia rutin doa di rumah pribadi. Daniel 6 ayat 11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ya kan? Bukan ke gereja, bukan ke kantor, tapi ke rumahnya. Ke rumahnya. Dia punya rumah loh. Nah, saya doa yang belum punya rumah. Ada amin? Di kamarnya, di atas, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Berarti udah rutin dia. Ini saya baca bukan karena dia ada masalah baru berdoa. Masalah ada, masalah tidak ada, Daniel rutin doa. Hari ini. Saya mengajak kalau ingin rohmu yang perkasa, di-maintain doa. Pelihara doa pribadimu. Pak Pendeta, aku hanya bisa berdoa 5 menit. Nggak apa-apa, yang penting rutin. Daripada bisa berdoa 2 jam di gereja, tapi pulang nggak pernah berdoa. Oh, lo. Halo, Inang. Martamiang mahamu. Martamiang untuk suamimu. Bapak-bapak, berdoa untuk istrimu. Nggak usah kau urusin negara ini. Urus dulu keluargamu. Oh, lo. Pak, Bu, apa yang kamu perbuat untuk keluargamu? Berdoa. Daniel berdoa. Daniel memuji. Daniel berlutut. Amin. Rahasia membangun manusia yang perkasa adalah berdoa dengan rutin. Meskipun situasinya tidak baik atau membahayakan, tetap berdoa. Bahaya tidak bahaya, tetap berdoa. Bapak, Ibu yang saya hormati. Kita ini punya tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh kita ini perlu makan. Tubuh ini haus, butuh minum. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, jiwa dan rohmu perlu hadirat Tuhan. Tubuh makan. Kalau tubuh nggak dikasih makan, dia mati. Paling kuat 40 hari terus mati. Jiwa dan roh kalau nggak dikasih hadirat Tuhan, dia akan gersang dan mati. Ya, mati rohani. Udah anti Tuhan, anti hadirat, anti gereja, anti komunitas. Anti Kristus lama-lama. Jadi roh Allah ada pada kita ketika kita memelihara hadirat itu di hati kita. Roh kita ini perlu hadirat. Roh kita perlu Tuhan. Sebab itu saya mengajak Anda dan saya, mengajak semuanya. Anda doalah di rumah. Berdoa, Tuhan, aku perlu hadirat-Mu. Tuhan, aku perlu kuasa-Mu. Anda duduk diam di kursi rumahmu. Berdoa. Stop dulu handphone, IG, TikTokmu itu. Stop dulu YouTube-mu itu. Kalau YouTube-nya gereja khotbah boleh. Nanti saya sharing ya. Like dong, bila perlu follow dong, biar dapat notifikasi ya khotbah-khotbah dari gereja sendiri. Ada amin? Itu boleh. Tapi yang lain udahlah, mending Anda doa. Ini ya, saya pelajari. Orang yang suka nonton YouTube, orang yang suka nonton IG dan TikTok yang kaya adalah orang itu. Anda mana? Enggak kan? Mana ada. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita berdoa. Mari kita luangkan waktu menerima hadirat Tuhan. Anda punya handphone. Kalau handphonemu dicas 5 menit, paling baterainya 10%. Kalau dicas 30 menit, casnya jadi 50%. Kalau cas 1 jam, apalagi first charging, oke 1 jam, Anda punya power di handphone 1 jam. Sama dengan rohmu, sama dengan jiwamu. Jiwamu bisa fresh, jiwamu bisa perkasa, rohmu bisa perkasa kalau dicas oleh Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan doamu? Saya berdoa di Desember ini. 1 bulan inilah dulu kita coba ya. Sekarang 1, 2, sampai 31. Setiap malam dulu doa. Untuk menghadapi 2025. Bapak, Ibu, Saudara tahu bahwa Indonesia, Amerika, dunia sedang tidak baik. Sedang tidak nyaman-nyaman saja. Lihatlah ekonomi. Turun. Di luar sana. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang dalam kerajaan Allah tidak pernah digoncangkan. Kalau dia berada dalam kerajaan Allah. Bagaimana kehidupan saudara? Saya mengajak para suami-suami, para ibu-ibu,
para muda-mudi, Gen B, anak-anak, mari, remaja, mari. Berdoalah, bangun terus-menerus. Pada saat ada menghadapi tantangan, Anda sudah punya power, sudah punya kekuatan, sudah punya hikmat dari Tuhan, sudah punya bijaksana dari Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan. Ada 3 bagaimana membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama, Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan dirinya. Pelihara tubuhmu adalah bait Allah. Kalau engkau sakit, bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku adalah bait Allah. Aku berdoa, sembuhlah bait Allah ini. Tuhan, peliharalah bait Allah ini. Tuhan, aku berdoa, jantungku sempurna, paru-paruku sempurna, organ-organku sempurna, tulang-tulangku sempurna, syaraf-syarafku berdoa, minta kesembuhan. Amin. Mungkin di antara saudara yang sakit, oke, yang sakit coba letakkan tangan kiri di hatimu, tangan kananmu ke surga. Ya, yang sakit saja. Yang sakit saja. Ya, oh haleluya, haleluya. Atau mungkin ada keluargamu yang sakit di rumah. Letakkan tangan kiri di hatimu, tangan kananmu ke surga. Tuhan, aku berdoa bagi umat Tuhan di gerejamu. Kami minta ampun, kami minta maaf Tuhan. Hari ini hamba berdoa, sembuhkan yang sakit. Pulihkan luka-luka kami. Pulihkan tubuh kami Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini. Aku arahkan tangan ini kepada mereka yang angkat tangan. Aku berdoa kepada Tuhan yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sembuhkanlah bait-Mu. Sembuhkanlah bait Allah tubuh kami ini. Aku berdoa sekarang juga terjadi kesembuhan. Sekarang juga terjadi pemulihan. Sekarang juga terjadi pemeliharaan, maintenance dari surga. Sembuh, jantung sempurna, paru-paru sempurna, kornea mata sempurna, telinga disembuhkan, ginjal sembuh. Aku berdoa tensi 120/80. Aku berdoa kakinya sehat. Aku berdoa syaraf-syaraf kami sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak segala sakit bakteri. Aku tolak segala kutuk. Aku tolak segala penyakit apapun. Aku berdoa hari ini seluruh jemaat Tuhan disembuhkan, disehatkan, dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ini terjadi Tuhan, terlaksana. Haleluya. Aku percaya setiap yang angkat tangan disembuhkan, sudah sembuh, pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kata amin, kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Kesimpulan, bagaimana membangun manusia yang perkasa? Yang pertama, Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan diri. Mulai hari ini, stop gula, stop garam, stop godang-godang. Yang kedua, Daniel butuh teman dan membangun manusia roh. Pilihlah kawan-kawan yang seiman. Pilihlah sahabat-sahabat yang punya roh yang berdoa. Yang ketiga, Daniel punya kehidupan doa yang konsisten. Ketika Anda bangun pagi, doalah. Ketika Anda mau tidur, doalah. Ketika Anda saya bangun, berdoalah. Doa itu lagi dicas. Pak Pendeta, bagaimana doanya? Gini saja doanya. Tuhan, hari ini hari luar biasa. 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 It's okay. Ulang-ulang apa-apa. Atau puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. It's okay. Itu bahasa firman. Itu bahasa surga. Itu sedang dicas. Rohmu sedang dicas. Jiwamu sedang dicas. Ada amin sedang dipelihara. Kenapa? Hati yang gembira itu menyembuhkan. Roh yang dijamah itu menyembuhkan. Ada amin? Ada amin amang? Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh, saya percaya Bapak Ibu nanti malam berdoa.
Saya juga berharap pagi-pagi juga berdoa. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru keluar sebelum berdoa. Amin. Mari kita evaluasi kondisi hidup manusia rohani kita. Setelah kita melihat 3 dari kehidupan Daniel, mari kita perbaiki. Mari kita sepakat. Dan di 2005, kerinduan kita adalah, mari kita melakukan semuanya dengan hati. Melayani dengan hati. Tema kita Natal adalah melayani dengan hati. Para pengerja melayani hati. Para pemuda melayani hati. Para remaja melayani hati. Para anak-anak melayani hati. Suami istri melayani dengan hati. Bekerja di kantor melayani hati. Yang punya bisnis melayani dengan hati. Semua dari hati. Kalau Anda melayani dari hati, maka usahamu berhasil. Jujur, beruntung, berlipat-lipat ganda. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Angkat tanganmu ke surga. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami terhubung dengan Tuhan. Jiwa roh kami terkoneksi dengan surga. Kami sedang dicas. Kami menerima roh yang perkasa dari Tuhan Yesus. Amin. Angkat kedua tanganmu. Saya berdoa saudara. Tuhan, 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 berikan roh yang perkasa pada kami. Berikan roh yang perkasa kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terus berikan ya Tuhan. Kepada pria, kepada wanita, kepada anak muda, berikan roh yang perkasa. Roh kami dibangkitkan di dalam nama Yesus. Yes, yes.
dikuatkan, dibangkitkan. Hidup, roh kami menyala-nyala. Biarlah roh Allah bekerja atas kami. Roh Kudus, ambil alih gereja ini. Roh yang menyala-nyala. Demi nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah roh menyala-nyala ya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Beri lagi tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yes. Tuhan, terima kasih buat roh-Mu yang sudah menyala-nyala. Hari ini roh-Mu lah yang menjaga kami. Hari ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Aku percaya seluruh jemaat Tuhan pasti sembuh, sudah sembuh, sedang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sebentar lagi dalam beberapa hari ke depan, minggu depan, hari Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Aku percaya hadiah Natal, kado dari surga, berikan kepada seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, opung kami, mama kami, tercinta ibu kami, Pendeta R. Panggabean. Sehat, hikmat, marifat ada pada mereka. Tuhan Yesus ada pada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya serukan amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati.